Mana? Ya, nanti kita ke sana. Nah, jadi gini. Aduh, sayang banget putus-putus. Not the distinction between Kedar of Ismail for the madman and imbecile is of the lineage of the children of Kedar, as they readily admit. Nah, jadi cuma di sini kita nggak perlu tersinggung, kita pandang dokumen ini secara historiknya saja, bahwa keturunan dari itu disebutkan ini madman. Cuma nggak perlu tersinggung. Ada suara saya? Iya, kadang putus, Ed. Putus ya? Waduh. Iya. Nah, ngerobot. di sini dikatakan bahwa robot ya? Iya, robot lagi tuh. Ditunda dulu ini aja, Ed. Itu kita udah tahu lah nanti. Yang jelas kesimpulannya adalah bahwa mohon kepada saudara-saudara muslim ya, hal-hal yang kira-kira tidak A1 lebih baik nggak usah dibahas. Yang kedua, tidak usah mengemis mencari nama Nabi Muhammad SAW di Torah atau di tanah dan seterusnya di sana begitu ya. Nggak ada gunanya sebenarnya. Buat apa begitu mengemis-ngemis di sana? Ini kan udah mau menerangkan, jadi sudah ini semua kepada semua teman-teman di luar sana begitu. Ya, ini kritik tajam. Saya juga menghimbau buat apa begitu, menimbulkan perdebatan, ujungnya juga nggak ada, debat kusir jadinya, dan tidak bisa dibuktikan di situ nggak ada nama. Kalau ciri-ciri bolehlah, tapi ya buat apa juga, mending konsentrasi ke Al-Quran dan hadis. Kira-kira begitu ya, More. Ya, dan juga dalam penjabaran mungkin saya tutup aja karena memang jaringannya nggak ini kan. Nah, di situ kan dikatakan Kedar dan anak-anak Ismail karena dan tunggu ada garis keturunan anak Kedar seperti mereka akui. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa anak-anak keturunan Kedar itu orang gila. Jadi sekalipun mengatakan orang gila, tapi minimal nasabnya itu diakui. Sekalipun status kenabian yang nggak diakui, tetapi nasabnya itu diakui. Begitu. Dari mana? Dari keturunan Kedar, anak kandungnya Nabi Ismail. Nah, ketika kita cross check dalam Targum Aramaik, ya, di dalam Mazmur pasal 120 ayat yang kelima, di situ dikatakan, Waili arum itatwid aim osya'e sereit aim maskenehon de'araba'e. Arab. Setiap kali muncul kata Kedar diterjemahkan dalam Arab. Jadi anak-anak keturunan Kedar tinggalnya di Arab. Yang Arab itu disebutkan sebagai orang gila. Tetapi jangan dulu tersinggung. Jangan dulu tersinggung. Tenang. Kita pandang ini secara historik dulu. Dokumennya historik, iya. kan? Jangan nyentuh ke teologi. Nah, sekarang mari kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat ke Al-Hijr itu surat ke berapa ya? Saya lupa. Bukan Hafizun. Ya udah Al-Hijr aja lah. Saya juga nggak tahu nomor-nomornya itu. Al-Hijr nah, itu dia surat Al-Hijr. Kalau di Al-Hijr ayat ke-6. Al-Hijr itu surat ke-15. 15 ayat ke-6. Tadi kan mereka udah dalam dokumen Harambam kan mengatakan keturunan Kedar kan orang gila. Ya kan, dan Kedar itu kan di Arab. Arab Kedar. Ya kan? Nah, mungkin Om Andi bisa bacakan ini? Kecil lu aja yang kecil ya. Nggak bisa baca. Gila ya. Di situ dikatakan Al-Hijr ayat ke-6, dan mereka berkata, wahai orang yang kepada diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Nah, tadi dalam dokumen Rambam kan mengatakan anak dari garis keturunan Kedar kan orang gila. Iya. Jadi sekalipun tidak mengakui, sekalipun dikatakan gila, tapi konfirmasi dari perkataan mereka diklarifikasi juga dalam Al-Quran. Bahwa nasabnya diakui pada saat dia dikatakan gila. Al-Quran mengatakan demikian. Konteksnya secara nasab. Ya, nasab. Secara nasab. Nasabnya diakui, dikenal secara masyhur. Nah, ini kalau yang begini ini diskusi tingkat tinggi di kampus ya. Ya, jadi
kalau misalnya mau membahas ini, mohon naikkan level dikit supaya ngerti. Tapi kalau level teologis dengan terjemahan saja, ini nggak bisa masuk nih barang. Betul ya, More? Ya kalau saya sih terserah sih mau yang teologis bahasa terjemahan ya sok aja kalau mau pakai itu. Cuma saya nggak tertarik membahas itu. Iya, iya, iya. Ini Gitu ada kalau pertanyaan ke More di luar konteks. Sebentar, ini dari tadi nih ya. Sudah 2 jam yang lalu, sejam yang lalu ini. Dari, sebentar saya cari. Ini, dari Pom-Pom. Ini di luar konteks. Pom-Pom namanya. Kok kayak subscriber saya waktu di LRC ya? Ya itu dia tuh. Boleh 1 menit. Iya, Ya. sebenarnya ini ada pertanyaan dikit. More bisa jawab kok. Bagaimana cara More begitu mendapatkan istri yang cantik mirip orang Arab? Apakah istri More itu adalah Saripah? Ini harus dijawab. Soalnya dari Waduh, tadi nih. pribadi ya. Iya, pribadi bisa dijawab bisa enggak nih? Ya mungkin saya jawab simpel aja sih. Iya. Kalau istri saya bukan istri saya Arab bukan, istri saya kebangsaan Indonesia ya, warga negara Indonesia karena KTP-nya Indonesia. Kalau punya darah Arab ya istri saya Pakistani istri saya, dan istri saya itu teman seangkatan saya waktu saya kuliah di Al Azhar. Oke, sip. Jadi seumuran dengan saya. Dan kalau Sarifah apa bukan, istri saya bukan Sarifah, tapi sarapan. Oke, Lanjut. baik. Pak Andi. Ya, terima kasih. Yang mau bertanya silakan. Yuk dijawab ya teman ya. Silakan. Jadi kalau kita merujuk kepada Ismail, kalau dipelajari bahwa Ismail itu justru lari ke tanah Arab. Jadi Ismail itu bukan orang Arab karena mamanya itu orang Mesir. Jadi nggak ada kaitannya bahwa dikatakan Ismail itu orang Arab, nggak ada sama sekali catatan sejarah itu. Itu aja informasi saya. Baik, bisa ditanggapi, More? Ya mungkin bagusnya Billy lihat kajian di LRI ya itu detail gitu. Kalau saya jelaskan di sini jelimet dan juga belum tentu Billy nangkep gitu loh itu. Kalau Ya, misalkan mau cari panjang bukti, itu. data, dokumen bisa di channelnya Sueb, Maulana bin Zakaria dan Udah juga saya bisa bongkar di itu mah. ya, Lentera Rohani Oke. Institute. Lengkap dengan dokumennya bahkan dari kalangan apostolos juga ada di situ. Jadi belajar lagi lah itu aja. Kalau saya jelaskan itu sampai sore, jadi saya nggak makan siang ini gitu loh. Itu. More, paling tidak More kamu yang tahu sejarah itu sekilas lah untuk hal itu. Ya tinggal dilihat aja di channel saya nggak mau menjelaskan sebuah hal itu 2 kali gitu loh. Gitu. Oke. Jadi seperti itulah keterangan kalau kita lihat fakta sejarah dalam Alkitab itu Ismail itu bukan orang Arab justru. Karena dia itu dikeluarkan dari Abraham kan, dan Abraham itu bukan ada posisinya di Arab juga. Oke, lanjut aja. Ya, baik. Tapi perlu dipelajari silsilahnya, nenek moyangnya Nabi Ismail dari mana begitu ya. Yang panjang ini kalau mau di apa namanya, diceritakan gitu. Jadi apa ya? Bagaimana? Nabi Ismail itu adalah salah seorang nabi yang merupakan putra tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Itu aja sih intinya, panjang kalau mau dijelaskan gitu. Silsilahnya seperti apa? Next ya, kita ambil topik ini khusus nanti. Ambil ya, oke? Yang lain silakan. Yang lain? Nggak ada ya? Ada lagi yang bertanya? Cukup Bang, cukup. Cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Baik, More, ada pertanyaan dari saya pribadi nih, gitu ya. Bahwa diskusi itu saya yakin perlu memang kita paham original teks yang kita maksud supaya tidak ada kecenderungan debat kusir di sana, gitu ya. Untuk itu gitu, gimana sih mengasih motivasi kepada teman-teman seperti Mas Billy, Mas Ginting dan lain-lain agar bisa mempelajari original teks Bible-nya gitu. Kira-kira motivasi apa, dorongan seperti apa begitu? Mungkin bisa bergabung dengan Romo Aldo. Kira-kira seperti apa, More? Silakan. Mungkin saya ngutip kata-kata dari kalangan kekristenan ya, tapi dari gereja timur ya.
Cuma bedanya kalau dia mengklaimnya bahasa aslinya PB itu Aramaik ya, terlepas Aramaik apa Greek Koine itu ya urusan internal Kristen lah. Tapi intinya dia mengklaim itu bahwa aslinya Suryani atau Aramaik. Nah, dia mengatakan sosok profil ini siapa yang belakangnya ada Bahlulnya saya lupa namanya. Hasan Berbahlul. Hasan al Hasan Bahlule ya, Hasan al Bahlule ya. Berbahlul. Hasan Ya, al Berbahlul. Bahlul betul. Nah, beliau mengatakan Berbahlul. bahwa untuk memahami sebuah firman jika berdasarkan atau menyandarkan pemahaman pada konteks terjemahan, maka sama saja seperti seseorang pria yang mencium wanita di balik tudungnya. Itu kiasan yang dia pakai. Bagaikan mencium seorang wanita di balik tudungnya. Nah, mungkin artinya apa silakan tafsirkan masing-masing karena itu pakai bahasa filosofis gitu. Nah, kalau saya sih ini saya yang saya tangkep ya. Kita tidak akan pernah merasakan firman yang realnya kalau itu masih pakai terjemahan. Karena terjemahan itu pasti distorsi. Bukan mungkin, pasti distorsi. Gitu loh. Pasti distorsi. Apalagi dari terjemahan lalu diterjemahkan ulang lagi ke bahasa yang lain. Distorsinya makin lebar. Gitu loh. Nah mungkin kalau ada yang paham tentang concordance, tentang leksikon, tapi tentunya by data, saya bersedia membahas itu gitu di sini. Mau sampai 4 jam pun ayo gitu loh. Tapi kalau yang nggak paham ini, saya nggak bersedia untuk membahas itu dengan yang tidak paham. Seperti itu. Gitu Bang Andi. Ya, jadi itu artinya di sini terjemahan Al-Quran, artinya lagi terjemahan Al-Quran itu bukan kitab suci ya Mere? Bukan. Jadi itu adalah terjemahan dari kitab suci. Kita perlu bedakan mana kitab suci, mana terjemahan dari kitab suci. Ya. Resikonya kalau kita mengatakan bahwa terjemahan dari kitab suci adalah kitab suci, maka kita harus terima kitab suci itu bisa direvisi, jadinya gitu kan. Karena Ya. terjemahan, baik itu Al-Quran, baik itu Bible, tidak pernah luput dari revisi terjemahan. Al-Quran terjemahannya yang saya tahu sudah direvisi 7 kali. Bible berkali-kali. Bahkan sekarang nanti mau terbit lagi nih revisian yang baru TB2 namanya. Oke. Tapi saya dengar kemarin itu di Berita Wahyu bahkan cenderung ada original teks yang ingin apa ya tanda kutip begitu. Oh, yang dirubah. Iya. Nah, itu saya nggak ngerti juga tuh Berita Wahyu pemikirannya gimana ya. Ya saya baca di sarapan pagi itu. Kenapa Iya, bisa? bukan begitu? sarapan pagi itu di chat di postingan komunitas Iya. channelnya beliau Iya, Berita betul. Wahyu. Iya. Ya apa ya? Saya nggak ngerti apa yang ada di kepala dia isinya apa gitu loh. Sampai berkata seperti itu ya. Tapi ya menurut saya sih itu ekstrim sekali ya kalau direvisi original teksnya gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau terjemahannya masih is okay lah gitu loh. Tapi kalau originalnya yang dirubah ini nggak masuk ke otak saya gitu loh. Gitu. Betul. Gitu. Jadi kita sebagai orang yang sering berapologet ya, sering diskusi begitu, wajar kalau terjemahan itu direvisi supaya lebih sempurna, mendekati sempurna kan gitu ya Maria. Ya. Sip. Sebenarnya saya sedikit ya Iya. pembuktian ya. Kenapa sih saya bisa bilang gitu terjemahan itu nggak pernah akurat 100%. Dan saya sering bilang juga selalu ada distorsi gitu kan. Wah ini keren banget nih si Reski nih asal ngomong aja. Nggak juga, itu bisa dijelaskan secara ilmiah dan logis gitu loh. Sekarang gini, kalau kita bicara terjemahan, bicara menerjemahkan, translating gitu kan, berarti menerjemahkan, berarti menghadapkan dua bahasa yang berbeda, betul nggak Bang Andi? Betul. Dari dua bahasa yang berbeda itu, dari bahasa asli ke bahasa terjemahan, ada dua bahasa yang berbeda. Nah dari dua bahasa yang berbeda itu, mungkin nggak jumlah kosakatanya sama? Saya tanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kadang ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak, ya Betul. kan? Jika kita berbicara bahasa terjemahan ini lebih banyak kosakatanya, bahasa asli lebih banyak kosakatanya dari bahasa terjemahan, maka kita selaku penerjemah itu akan berhadapan sama masalah yang namanya keterbatasan kosakata. Maksudnya gimana? Ada kosakata tertentu di bahasa original yang tidak kita temukan padanannya di bahasa terjemahan. Betul nggak? Betul. Betul. Alhasil, apa yang dilakukan oleh seorang translator ketika mengalami hal demikian? Maka dia akan mengambil sebuah frasa alternatif atau kata alternatif. Maksudnya apa? Kata tersebut secara harfiah bukan itu padanannya. Akan tetapi dipaksakan bahwa itu menggantikan yang padanannya nggak ada. Karena diharapkan pemaknaannya mungkin agak dekat dari yang dimaksud gitu loh. Jadi kalau kita mau fair-fairan ya secara literal menerjemahkan,
Terjemahan Bible akan banyak ada kata-kata yang kosong di terjemahannya. Terjemahan Al-Quran pun sama, akan banyak kata-kata yang kosong di sana. Karena kenapa? Nggak ada padanannya dengan bahasa Indonesia. Karena perlu saya katakan juga, dan ini kita tidak bisa pungkiri, bahasa Indonesia dibanding bahasa-bahasa tadi, Arab, Ibrani, Yunani, itu bahasa yang miskin kosakata, bahasa Indonesia itu. Jadi kita akan temukan di bahasa asli katanya ada, tapi padanannya nggak ketemu di bahasa Indonesia. Karena miskinnya kosakata di dalam bahasa Indonesia. Maksudnya miskin di sini sedikit kosakatanya gitu loh. Iya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau mau berdasarkan terjemahan ya, oh ya repot nantinya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, penerjemahan ini yang menerjemahkan tetap manusia, jadi ada human error di dalamnya, gitu loh. Jadi satu permasalahan ini yang mengakibatkan problem translation ya, atau masalah terjemahan. Iya. Satu, keterbatasan kosakata dan keterbatasan pemakanan kosakata, itu yang paling pertama. Yang kedua, human error, menerjemahkannya salah. Yang ketiga, kita nggak bisa pungkiri, ada unsur kesengajaan diplesetin sedikit secara literally agar menunjang unsur teologis di dalamnya. Dan terjemahan seperti itu namanya jenisnya terjemahan dinamis yang dilakukan oleh LAI. Terkadang lebarnya melencengnya jauh sekali kalau kita kaji secara literally. Secara teologis masuk, tapi secara literally jauh sekali gitu loh. Itu yang namanya sengaja, ada unsur kesengajaan untuk memenuhi unsur teologis, atau namanya terjemahan dinamis yang seperti itu. Nah, ya saya harap sih saudara-saudara Kristen memahami ya hal-hal yang saya omongin ini gitu loh. Nah, kalau nggak paham lalu pengen coba-coba ngobrol, ya maaf, bukan saya sombong gitu kan. Saya males capek, saya nggak mau capek gitu. Jadi nggak mau jelasin 2 kali. Ketika saya udah jelasin kayak gini, lalu dia nggak ngerti yang dipahamkan, boro-boro saya punya waktu untuk berhujah. Saya harus menjelaskan dulu gitu, harus kasih kuliah umum dulu baru hujah, itu capek gitu loh. Makanya KDU ya. ya, makanya saya bersedia membahas ini sama yang paham. Kalau yang nggak paham saya nggak mau gitu. Baik. Itu Bang Andi. Baik, jadi ada di sini ada human error, bisa juga masuk angin, bisa ada konflik kepentingan yang bisa dikatakan dinamis, tapi ada faktor X gitu ya, makanya perlu revisi. Dan intinya adalah penerjemah harus jujur dan netral dan berilmu, menerjemahkan langsung daripada original teksnya, bukan terjemahan dari bahasa Belanda diterjemahkan lagi, supaya apa, lebih akurat, tidak membodohi dan tidak menghilangkan inti sebenarnya di situ, supaya umat tercerahkan, kan begitu kira-kira ya teman-teman ya. Ini nggak ada unsur apa, ini untuk demi perbaikan ke depan. Ini ada pertanyaan ke Sweb ini, karena ini kalau ke More nggak usah Ya. Ini dasar, karena teman-teman juga di luar sana dan yang sering diskusi ini belum tahu, tolong diterangkan apa sih itu maksudnya Torah terbagi berapa, ada apa, Tanakh, Ketuvim dan Leviin itu, dan di ayat-ayat apa aja di sana yang dijelaskan, maksudnya kisah Nabi apa dan seterusnya begitu. Bisa diterangkan satu persatu Waktu untuk Anda, semoga sinyalnya bagus. Silakan. Kalau sekarang sinyal saya gimana? Ya coba aja langsung. Cek. Sinyal saya gimana nih? Ya, Bagus nggak? Bagus. Ini ilmu standar ya. Ya, silakan. Ya, di sini saya fair aja ya. Saya menggunakan struktur pemahamannya Yahudi ya. Yang kita ketahui pertama ialah untuk penyebutan kitab mereka sendiri, mereka tidak pernah menyebutkan kitab mereka itu dengan perjanjian lama ya, atau Old Testament. Ya. Itu nggak pernah. Tetapi yang disebutkan ialah Tanakh. Ya, Tanakh itu adalah singkatan untuk dari setiap klasifikasi. Saya bangun Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Ketuvim. Torah, saya ulangi, Tanakh adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam item. Mau nih. Nah, Ini basic banget loh teman-teman semua ya, ini basic, ini harus tahu, ini yang sering berdiskusi nih.
Torah, ya. Torah itu kira-kira apa sih Torah? Ya, Torah itu isinya ada lima kitab. Yang pertama, Bereshit, atau kita kenal dengan kitab Kejadian. Yang kedua, Sefer Shemot atau Shemot, ya. Artinya yang kita kenal dengan Keluaran. Vayikra, yang kita kenal dengan Imamat, ya. Numbers, yang kita kenal dengan Tangan. Deuteronomy, Devarim yang kita kenal dengan Ulangan. Ya. Jadi Bereshit, pelan-pelan, Exodus, pelan diulang biar ditulis teman-teman itu ya. Coba diulang kelima itu tadi. Satu apa? Ulang. Satu Bereshit. Sefer Bereshit namanya. Sefer Bereshit namanya Kejadian. Kedua, Sefer Shemot, Keluaran. Ditulis semua teman-teman. Keluaran. Ketiga, Sefer Vayikra. Vayikra artinya Imamat. Sefer Bamidbar artinya bilangan. Sefer Devarim artinya ulangan. Ya. Jadi Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim itulah Torah. 5 kitab. Ya, 5 kitab Torah hukum Musa, atau kita kenal dalam bahasa Ibrani Chamushakum Torah. Yes. Gitu. Lanjut ke Edwin. Aduh, sayang banget putus-putus ya. Yang kedua tadi kan Torah, sekarang Nevi'im. Terjemahan sederhananya itu diartikan sebagai kitabnya para nabi. Nah, makanya dalam bahasa Inggrisnya prophets. Kisah para nabi. Apa tadi bahasa Indonesianya apa Nevi'im? Kisah para nabi gitu. Kitab para nabi. Nevi'im itu kitab para nabi, teman-teman. Ditulis. Nevi'im kitab para nabi. Kalau di Islam mungkin dikatakan apa ya? Hadis ya? Apa sejarah nabi? Apa gimana? Sirah Nabawiyah? Apa gimana? Lanjut. Suhuf kali ya? Iya Mur ya? Suhuf kali. Kalau nggak salah. Lanjut. Isinya apa itu? Nah, Nevi'im atau kitab-kitab para nabi itu isinya ini, nama-nama orang. Ya. Ada Yosua, ada hakim-hakim, Samuel, raja-raja, Yesaya, Jeremia, Hosea, Yehezkiel, Amos, Yunus, Nahum, Zefania, Hagai, Maliaki, dan seterusnya. Pokoknya nama-nama nabi lah. Ya kan? Artinya kitab para nabi, buku para nabi, artinya bukan firman Tuhan tapi tulisan para nabi, dibukukan gitu kali ya? Ya. Tulisan para nabi. Ya. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah Ketuvim. Ya. Ketuvim. Apa itu artinya? Itu akar katanya itu adalah ketaf atau tulis. Jadi inilah tulisan. Jadi Ketuvim, tulisan suci artinya. Oh, tulisan suci. Sebenarnya begitu. Tulisan suci. Ya. Nah, tulisan suci ini isikan apa? Ada Mazmur, atau kita kenal dalam istilah nama kitabnya dalam bahasa Ibrani adalah Sefer Tehillim. Sefer Tehillim, Mazmur atau Zabur. Ya. Proverbs atau Amsal. Oh, prophet Amsal ya. Ya. Yehezkiel di sini juga ada. Di sini masuk. Yehezkiel di Nevi'im tadi. Oh iya, Nevi'im. Sorry. Ya. Yehezkiel itu kan Nabi Zulkifli. Iya, betul. Nah, Mazmur, ya kan? Atau Psalm atau Sefer Tehillim, dalam bahasa penyebutan Ibrani itu Sefer Tehillim. Ya. Proverbs atau Amsal. Amsal kalau dalam bahasa Ibrani Mislei.
Ya. Song of Song atau Kidung Agung atau kita kenal dalam bahasa Ibrani adalah Sir Hasirim. Ya. Sir Hasirim dan juga di dalam ini bentar ya. Ya. Di dalam bentar saya lihat dulu. Enggak semua saya hafal soalnya. Nah, dan juga di apa? Di Job. Job itulah Ayub. Nabi Ayub. Nah. Lamentation atau ratapan. Ruth. Ruth ya, Ruth nama orang gitu. Ya. Ya kan? Ruth. Dan juga ada Esther. Nah, Esther nama orang. Ya. Ya kan? Ya, Daniel, Esra dan seterusnya ya. Eklesia. Eklesia kalau kita kenal itu adalah pengkhotbah. Atau kita kenal dalam bahasa Ibrani adalah Kohelet. Ya. Ya, kalau ratapan dalam bahasa Ibraninya itu, ntar saya ingat dulu, gak lupa saya. Ratapan dalam bahasa Ibraninya adalah ini kan Iko, ya kan? Ayakho. Nah, ketiga ada Daniel. Daniel nama orang. Ya. Ezra sama Uzair nama orang. Nehemia juga nama orang. Nah, kalau Chronicle itu Tawarik. Oh, Tawarik ini. Itu Tawarik dan 2 Tawarik. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Divrei Hayamim. Oke, sampai sini dulu udah diterangkan. Ada yang mau bertanya? Sampai sini ini basic loh ya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak bertanya keterlaluan nih, berarti nggak memperhatikan nih. Oke, saya yang bertanya kalau nggak ada. Ini kan basic ini. Nah, kalau saya bisa menjawab, mungkin diserahin ke More gitu. Ini kan Torah ini kan tadi ya. Ada tanah terbagi 3 ya, gitu ya. Nah, ini dari mana sejarahnya? Kenapa bisa menjadi perjanjian lama? Menjadi juga kitab suci saudara-saudara kita Kristen. Apakah faktor dari Septuagint apa seperti apa? Kalau saya kurang bisa menjelaskan, bisa diserahin ke More. Itulah. Silakan. Mungkin itu saya serahkan ke More aja dulu. Iya. More bisa sumbang ilmu di sini, More. More mungkin makan itu More. Enggak itu bisa buka. Bisa. Tadi pertanyaannya gimana bisa PL itu jadi perjanjian lama padahal itu kitabnya tanah gitu ya? Betul. Orang Yahudi. Nah, kalau untuk soal kodifikasi ya, karena saudara-saudara yang Kristen ini mengklaim bahwa adanya ayat-ayat yang menginformasikan di dalam PL itu akan kedatangan seorang Mesias yang berupa Tuhan jadi manusia. Memang ini konteks Mesias ini beda jenis antara Yahudi dengan Kristen. Kalau orang Kristen mengklaim ya Mesias itu ya Tuhan itu sendiri. Kalau dalam Yahudi tidak, dia bukan Tuhan, tapi orang yang diurapi oleh Tuhan. Mesias itu kan arti yang diurapi dari kata masaha. Kalau dalam Ibraninya, dalam Arab juga masaha artinya yang diurapi. Lalu atas dasar tersebut yang menurut saudara-saudara Kristen di dalam kitab para nabi-nabi dan kitab Torah gitu kan, yang perjanjian lama tadi, adanya informasi nubuat yang menubuatkan Tuhan juru selamat mereka datang ke muka bumi berwujud jadi manusia dan disalib. Atas landas dasarnya itu landasannya Bang Handi. Baik.
Ini tentu kalau ada teman saudara Kristen ingin menanggapi ya boleh gitu ya. Jadi kembali ini tadi isi tanah itu ada Torah, Nevi'im dan Ketuvim ya. Saya mau bertanya ini, harus jujur menjawabnya supaya tercerahkan kita semua. Nah, apakah tanah yang terbagi 3 ini itu sumbernya dari Sang Pencipta atau ada tulisan atau ada kreasi buah pikiran manusia termasuk nabi dan yang lain-lain di sini? Ada yang bisa menjawab? Mori bisa terangkan? Ya kalau soal itu sudah jelas nama Su'eb yang konteksnya di dalam Torah itu, di dalam tanah itu kan ada 3, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, orang Yahudi sendiri dengan jelas mengklaim gitu bahwa kitab mereka yang namanya tanah ini, Torah itu bersumberkan pewahyuan dari Hashem Elohim kepada Musa atau Moshe. Dan Nevi'im itu adalah kitab yang ditulis oleh para nabi dan mengajarkan ajarannya para nabi. Ketuvim yang menceritakan sejarah dan catatan-catatan suci konteksnya. Nah, jadi yang konteks pewahyuan yaitu ya yang Torah, Heshakum Shetorah. Yang 5 kitab Torah tadi. Yang ditulis oleh Musa kan seperti itu. Dan di dalamnya ada Shafer Berashit, Shafer Shemot, kalau ada Shafer Vayikra, Shafer Bemidbar, kalau juga ada Shafer Debarim. Nah, terkait Nevi'im itu kitabnya para nabi, yang ditulis oleh para nabi dan dinarasikan oleh para nabi. Dan juga Ketuvim. Ketuvim itu ya catatan-catatan yang sifatnya penting dan suci. Ini kalau kita bicara pewahyuan ya tadi yang Heshakum Shetorah tadi yang saya sebut, yang Shafer Berashit, Shafer Shemot, Shafer Vayikra, Shafer Bemidbar, dan juga Shafer Debarim. Seperti itu Bang Andi. Baik, makasih. Itu inti-intinya ya teman-teman ya. Jadi Nevi'im, Ketuvim itu bukan firman Tuhan langsung dari Sang Pencipta yang diterima oleh Nabi Musa. Kita lanjut ya. Kita bergeser dikit, bisa dikombinasi dengan keilmuan ajaran Islam dan seperti apa. Zaman Nabi Musa, inilah yang diajarkan Nabi Musa, di samping juga ada yang tidak tertulis gitu ya. Itu intinya saja di sana. Dari Nabi Musa ke Yesus atau Nabi Isa kalau mau disamakan ya. Kalau kita perspektif Islam itu Nabi Musa ke Nabi Isa alaihissalam itu jaraknya agak lama, ratusan tahun. Jadi di sini banyak sekali pembelokan ajaran Nabi Musa. Itu kita tahu semua di sana. Ada yang tetap tauhid, menyembah Tuhannya Nabi Musa, ada yang cenderung menyembah di luar daripada Sang Pencipta itu. Diutuslah Yesus turun ke bumi dengan lahirnya yang tidak mempunyai ayah biologis. Itu ya, itu kita paham semua di sini gitu. Sekarang saya ingin bertanya kepada semua teman di sini, kalau ada yang bisa bertanya sebelum komore begitu. Menurut kalian semua di sini, apa sih yang diajarkan Yesus atau Nabi Isa itu turun ke bumi ini? Apakah dia mempergunakan Torahnya Musa atau dia menerima firman sendiri dari Sang Pencipta? Nah ini agak sedikit sulit memang dijawab tanpa adanya ilmu dan tanpa adanya kajian. Kalau hanya dijawab dengan terbata-bata, ya mohon jangan dijawab, nanti salah gitu ya. Sekali lagi saya ulang, Nabi Musa menerima Torah, Yesus datang setelah sekian ratus tahun meluruskan yang bengkok ini tadi, makanya Yesus kan mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang. Apa sih yang hilang itu? Ajaran-ajaran Nabi Musa tadi yang dibengkokkan oleh kaumnya itu. Nah pertanyaan sekarang, apakah Yesus memakai kitab Torah tadi itu untuk mengajar atau dia menerima firman sendiri? Nah kalau dia menerima firman sendiri, mana firman itu gitu? Kira-kira seperti itu. Ada yang bisa menanggapi? Boleh saya jawab? Silakan Bang. Itu bawa risalah Musa yang dia bawa itu. Itu jawaban saya. Makasih Pak Nopal, risalah Musa. Yang lain? Ya. Yang lain silakan. Teman Kristen mungkin bisa nambahin. Mandi pertanyaan kayak gimana coba saya dulu? Saya ulang ya. Ini kan Nabi Musa menerima Torah yang diajarkan kepada kaumnya tentunya kan gitu ya. Supaya tetap mengikuti perintah apa-apa yang diajarkan Nabi Musa dengan petunjuk
wahyu yang diterima oleh Nabi Musa yang mengutus Nabi Musa ke muka bumi kan gitu. Tapi setelah Nabi Musa tidak ada di muka bumi, kurang lebih ratusan tahun itu ajarannya dibengkokkan oleh kaumnya waktu itu. Banyak yang nyeleneh gitu ya. Diutuslah Yesus atau Nabi Isa untuk meluruskan yang bengkok ini. Pertanyaan sekarang, ini Yesus datang atau Nabi Isa ini datang, dia mengajar pakai apa? Apakah menerima firman lain kecuali atau ikut ajaran meluruskan atau meneruskan tongkat kepemimpinan Nabi Musa? Itu kira-kira. Oke. Jadi gini, sebelum kelahirannya Nabi Isa, ya, waktu itu kan malaikat Jibril datang kepada Maryam, ijqalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah yubasyiruki bi kalimatin min husmuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kan? Itu kan penyampaian pertama. Nah, dan itu kan pada saat pemberitaan kelahiran. Nah, yang kedua, ketika Allah ingin menampilkan Nabi Isa di atas permukaan bumi ini, ya, di situ Allah sudah merancang bangun. Rancang bangunnya seperti apa? Yang pertama, Al-Imran ayat ke-48 kalau nggak keliru. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil ila rasulan Bani Israel. Dan kami mengajarkan kepada dia dalam kurung Nabi Isa kitab hikmah, kitab Taurat, kitab Injil. Ya berarti ada 3 kitab di sini. Ada 3 kitab di sini, mohon maaf. Ada 3 kitab, ya kan? Kitab hikmah, kitab Taurat, kitab Injil, dan menjadikan rasul hanya untuk kepada Bani Israel, ya kan? Nah, ketika Nabi Isa lahir, beliau pun mengkonfirmasi apa yang dikatakan Allah tadi. Qala ini Abdullah atanyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku hamba Allah, Allah memberiku kitab. Nah, kata Alkitab di situ konteksnya universal. Kenapa universal? Karena sebelum kelahiran beliau, Allah sudah merancang bangun bahwa dan diajarkan kepada beliau adalah kitab hikmah, kitab Taurat, dan kitab Injil. Bukan cuma Injil doang. Nah, makanya dikatakan Alkitab di situ supaya kita tahu, oh berarti firman Allah yang diterima oleh Nabi itu bukan cuma Injil, tapi pengertiannya universal, dia luas, gitu. Nah, dan juga untuk memberikan sebuah pengarahan, karena memang dia kan Bani Israel juga kan, Nabi Isa kan, biar bagaimanapun Nabi Isa juga Bani Israel, ya kan, dari Bani Lewi. Nah, ketika setiap kali dia memberikan sebuah pengarahan, memberitakan sebuah firman gitu kan kepada umatnya, dia mengatakan ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Contoh Al-Maidah ayat ke-72, ya Bani Israel a'budullahi rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya kan, karena memang dia nah, itu yang pertama. Yang kedua, As-Saff ayat yang ke-6, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ya kan, nah, kenapa dia mengatakan Taurat? Karena dia tahu sebelum kedatangannya dia, orang Israel itu yang beriman, yang landasan iman dan landasan bimbingan dan arahannya itu ke Taurat. Gitu. Dan Allah pun merancang bangun bahwa Nabi Isa itu juga membawa kitab Taurat. Makanya ada sinkron di sini. Begitu. Dan logikanya bagaimana? Logikanya bahwa Nabi Isa sedang meyakinkan perkataannya dia kepada Bani Israel dan juga dengan membawa nama kitab Taurat tadi, hukumnya Bani Israel tadi yang dikhususkan untuk Bani Israel tadi. Supaya apa? Supaya orang Bani Israel itu bisa percaya dengan perkataan Nabi Isa bahwa aku ini rasul kepada kalian yang membenarkan kitab kalian juga, yaitu Taurat. Kan seperti itu. Gampang kan? Sesimpel ya, itu. Simpel. Artinya intinya di sini itu ya, melanjutkan pengajaran Nabi Musa. Ya, artinya khusus diutus kepada Israel gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Karena pembengkokannya banyak di sana. Jadi tapi ya karena ada misinya, bukan gagal ya. Hanya diberi seperti itu, maka diutus lagi Nabi sesudahnya. Kan begitu ya? Ya. Kira-kira ada Ustadz nggak yang lebih menjelaskan di sini ya? Ustadz Tata, Pak Ustadz Sugi? Udah ada ya, nggak apa-apa. Yang penting kan intinya di sana begitu. Supaya apa? Ini live
saling kita bertukar ilmu kepada teman-teman di luar sana. Bayang sering chat-chat di grup WA, di LC, kadang diskusi begitu supaya ada sedikit basic ilmu, supaya nggak sembarang nulis gitu ya, nggak sembarang menjawab dan nggak sembarang bertanya gitu ya. Kami Muslim di sini gitu. Kenapa pertanyaan kami itu bagus? Kenapa pertanyaan kami itu agak sulit memang untuk dijawab? Ya sebelum kita bertanya kita belajar dulu gitu. Tapi alhamdulillah kemarin ada haleluya mengatakan pertanyaan saya bodoh. Tapi nggak apa-apa. Tapi jawabannya nggak ada gitu ya. Bagaimana kalau saya lebih belajar lagi, lebih giat lagi, ya lebih susah lagi kan menjawabnya begitu ya. Jadi orang-orang yang nggak mau menjawab itu biasanya cenderung menyalahkan pertanyaan, bahkan cenderung menyenggol personal. Nah inilah trik-trik berkelik dalam dunia diskusi gitu. Tapi kami Muslim tidak demikian, belajar dan belajar begitu. Jadi sebelum bertanya belajar dulu. Ini basic banget loh tadi diterangkan oleh adik Sueb sama Moreresi. Ini basic. Kalau ada sampai saudara Kristen nggak ngerti ini basic, ya patut dipertanyakan. Mendingan diam aja di rumah, jangan menyentuh HP apalagi mau diskusi. Karena ini nggak tahu, ya bahwa inilah yang ada di perjanjian lama, yang kebetulan Yahudi juga pakai sebelumnya, ya Anda kombinasikan dengan perjanjian baru, kan begitu. Artinya lagi yang lebih bukan parah ya, artinya lagi di sini, kenapa mesti harus dinubuatkan, seseorang harus dimatikan di tiang salib gitu. Seperti Yesaya 96 gitu ya, telah lahir padahal sudah lahir di sana gitu. Selalu saja berusaha membawa Yesus di sana begitu. Apalagi kalau bawa sebelum bernama Yesus, ya Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri yang menciptakan. Ini kan semacam argumentasi tanpa dalil yang bisa membingungkan orang. Dan kalau ini ditelusuri ya bisa bisa menghancurkan akidah seperti ya, yang dijawab teman-teman bahwa ya kalau Yahweh itu adalah Yesus, berarti Yesuslah yang menciptakan ibu kandungnya. Kan ini semacam nggak bisa diterima akal sehat manusia, apalagi untuk diimani gitu. Kecuali doktrin ya, kalau itu saya nggak bisa ikut campur gitu. Jadi pencerahan siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua begitu. Nanti kita Om Handi, saya sedikit ya. aja. Ini juga perlu teman-teman juga harus tahu bahwa kitab sucinya umat Islam kan namanya Al-Quran, ya kan? Al-Quran dari Iqra, baca, ya kan? Nah, kitabnya orangnya Torah itu sebelum kita dinamakan sebagai Torah, itu orang Israel belum menyebutkan itu sebagai Torah. Tetapi apa? Hamikra. Akar katanya Qara, Kofresh Alef, Qara, membaca. Hamikra. Al-Quran. Hamikra. Membaca. Ada nyangkut ya. Demikian. Itu aja. Ya kira-kira kalau teman-teman kalau bisa sih ya next ya, kalau diskusi agak ditingkatkan ilmunya dikit lah ya. Supaya apa gitu. Supaya jangan doktrin dikedepankan dalam berdiskusi begitu. Kalau doktrin, kalau dogma begitu termencet dalam pikiran, pokoknya ya itu nggak bisa diskusi begitu. Ya bukalah cakrawala berpikir gitu loh. Restart dulu, nol dulu baru masuk. Supaya apa? Ya kalau benar ya terima gitu loh. Kalau salah ya kritik. Gitu aja. Kritik tapi bagi solusi begitu. Itu namanya diskusi. Jangan mengkritik aja tapi nggak ada solusinya. Itu kan nggak bijak juga. Dan kebenaran itu terima dong. Kalau benar ya terima gitu loh. Jangan lu benar ya biarin aja lu benar. Gue tetap kayak gini, nggak bisa. Seorang apologet, seorang public atau namanya speaker di sini gitu ya, membawa semacam akidahnya untuk didiskusikan di sini begitu. Ya kalau memang kira-kira menyenggol, terus kemudian masuk akal, benarnya tertulis, ya terima dong. Jangan sombong gitu loh. Nah inilah yang kita mau buka di JCC gitu. Jadi teman muslim juga ya hindari untuk menyenggol pribadi. Yang penting kita kebenaran itu seperti ini. Yang diterangkan oleh Dr. Reski sama adik kita Sueb. Bahwa ya Torah kayak gini gitu. Tanak itu isinya 3 gitu. Ya nggak usah diklaim-klaim lagi bahwa ini milik siapa begitu. Ya kalau misalnya teman Kristen, ini milik kami perjanjian lama. Nah kalau
Yahudi dia mengklaim juga itu kan milik kami duluan kan gitu. Nah, ini menjadi problem. Kalau kami Muslim tidak ada pernah mengklaim kitab-kitab orang dan seterusnya, ada Al-Quran dan Sunnah. Komplit kami itu. Jadi tidak ada kita konflik kepentingan di antara kedua ini. Nah, lebih celakanya lagi gitu ya. Teman-teman yang di Yahudi itu tidak mengakui itu Yesus sebagai Tuhan, menolak kedatangannya gitu loh. Nah, persoalannya ini kok sekarang teman-teman Kristen mohon maaf gitu ya, lebih ngefans kepada Yahudi gitu. Ini kan aneh sebenarnya. Kalau Anda lihat seperti apa praktisi Yahudi itu memandang Yesus, waduh, gimana ya? Kita nggak boleh cerita terlalu jauh di sini, cukup pelajari saja begitu. Coba aja ke Yahudi, daerah daratan Israel di sana ada tempat-tempat tertentu itu sangat-sangat menolak argumentasi kalau Yesus itu Tuhan, sangat gitu loh. Bahkan bisa Anda cenderung bersenggolan fisik. Saya udah pernah ke sana dalam mimpi saya, dan mudah-mudahan saya nggak pernah ke sana lagi gitu dalam mimpi. Karena apa? Saya nggak niat ke sana gitu. Tapi yang jelas sejarah membuktikan demikian adanya. Oke teman-teman. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Sore? Silakan. Kalau nggak ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, More ada yang mau disampaikan terakhir, More, sebelum saya tutup? Oke, nggak ada lagi, baik, saya tutup. Swab, ada disampaikan terakhir sebelum saya tutup? Kalau saya sih dikit aja. Jadi gini. Kita harus memiliki suatu keyakinan dan tekad yang kuat bahwa sekalipun namanya Nabi Muhammad tertulis dalam kitab-kitab terdahulu, tapi itu tidak mengurangi kadar keimanan keislaman kita, tidak mengurangi sempurna Al-Quran, dan tidak mengurangi kenabian dari Rasulullah itu sendiri. Nah, Al-Quran sudah mengatakan, wa ma arsalnaka ila rahmal lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, dan wa ma arsalnaka ila kafatalin nas. Kita harus kita pegang. Gitu. Demikian. Baik, makasih Ed. Sekali lagi, jadilah muslim yang benar-benar muslim, pelajari Al-Quran dan Sunnah, sandarannya di sana. Tapi demi untuk ilmu perbandingan agama, untuk perbendaharaan kata-kata, ilmu untuk diskusi, tidak ada salahnya untuk mempelajari kitab-kitab orang lain. Nggak ada masalah. Kenapa? Tujuannya agar bisa ada bahan diskusi. Nggak ada salahnya teman Kristen mau belajar Al-Quran, mau belajar Iqra, supaya lebih paham. Nggak ada salahnya juga Muslim mempelajari yang dimaksud Swab tadi, bahasa Ibru, bahasa original teks itu tadi. Nggak ada salahnya. Supaya apa? Supaya tercerahkan. Diskusi ada patokannya. Kalau kita berdebat kembali ke original teks kan enak, tidak ada perdebatan yang tajam. Kira-kira begitu. Jangan berhenti belajar dan jangan berhenti memberikan ilmu kepada yang membutuhkan. Kenapa? Anda nanti yang meninggal, ilmu yang bermanfaat akan menemani Anda di akhir kelak nanti. Ya, jangan fakir ilmu. Berilah ilmu kepada siapapun. Termasuk sore ini berbagi ilmu. Saya beri topik testimoni pengajar JCC Polimore Reski dan Ade Swab dan Ustadz Tata dan Ustadz kami yang lain. Saya Hadis Lebes dari Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang melaporkan kepada Anda semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.